juga menolak kenaikan harga cabai. Makan gak enak gak ada cabai, Bu ya. Kata ibu-ibu atau mak-mak ini, kami menolak kenaikan harga beras karena itu sangat menyengsarakan masyarakat. Kami menolak kenaikan harga sembako. Kami menolak kenaikan harga cabai. Makan gak enak kalau nggak ada cabai. Ya iyalah ibu. Kalau makan memang gak enak kalau nggak ada cabai. Ibu lihat ini. Cabai rawit segar. Cabai keriting. Saya beli tadi pagi di pasar Pelamboyan Pontianak. Harga cabai rawit 85.000. Harga cabai keriting 45.000. Loh mahal kok dibeli? Ya dibeli ibu. Seperti yang ibu bilang, makan gak enak kalau gak ada cabai. Kami di rumah gak selera makan kalau gak ada cabai. Jadi mahal-mahal cabai ini terpaksa saya beli. Begitu juga dalam kehidupan kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, mau tidak mau kita harus tetap bekerja, berusaha, mencari supaya kita bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Supaya bisa terus berlanjut. Kecuali kalau kita mau hidup kita stop. Nggak usah kerja, pulang ke rumah tunggu napas. Kita tidak mungkin menggantungkan hidup kita dengan orang lain. Dan kita juga tidak mungkin mengharapkan pemerintah terus-menerus menurunkan harga serendah-rendahnya. Sementara kita pun malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Berdiam diri, berpangku tangan. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang walaupun harga sudah murah? Kita juga tidak akan bisa membelinya. Iya kan? Masyarakat yang sengsara itu ibu, masyarakat yang malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Otomatis dong tidak punya penghasilan, tidak punya uang. Biarpun harga sudah murah, kalau tidak memiliki uang, bagaimana membelinya? Tapi masyarakat yang pekerja keras tidak mungkin sengsara. Walaupun sedikit tetap ada penghasilan, tetap ada uang. Ketika harga barang mahal, tidak mampu beli banyak, beli sedikit. Seperti saya ini. Saya beli setengah kilo. Karena uang saya bukan hanya untuk beli cabai. Berbagi juga dengan belanja yang lain. Lauk pauk, sayur. Itulah tugas kita ibu rumah tangga. Mengelola uang kita supaya cukup. Untuk harga, tidak selamanya harga itu bisa stabil ya ibu. Kadang naik, kadang turun, kadang mahal, kadang murah. Itu wajar. Sama dengan hati kita ini. Dengan wajah kita. Kadang-kadang senyum, kadang-kadang nangis. Tidak ada sesuatu itu yang kekal. Ibu bilang, kami menolak kenaikan harga beras. Kami menolak kenaikan harga cabai. Ibu pernah tahu tidak bagaimana nasib petani yang berjuang keras supaya mendapat hasil panennya yang baik? Untuk padi, supaya ibu tahu ya, dari mulai menanam sampai panen, tergantung jenis padinya. Ada yang 3 bulan baru bisa panen, ada yang 6 bulan baru bisa panen. Dan rentang waktu dari menanam sampai panen itu membutuhkan biaya hidup, membutuhkan uang. Sampai akhirnya panen, kalau tidak gagal panen ya, mereka jual hasil panennya. Barulah mendapat uang untuk menyambung hidup ke depannya. Begitu juga dengan cabai. 2,5 bulan sampai 3 bulan baru bisa panen. Sayur mayur juga seperti itu. Kalau tidak ada kendala seperti cuaca, kalau hujan terus menerus, berpengaruh dengan penghasilan, dengan hasil panen para petani. Jangan sedikit-sedikit ibu ngeluh kalau naik harga. Sekali-sekali ibu rasakan jadi petani. Bukan enak jadi petani itu ibu ya. Ibu pulang ke rumah daripada demo-demo. Sedikit naik harga ibu sudah berbusa mulut ini demo-demo minta turunkan. Coba ibu jadi petani pulang ke rumah ya. Ibu pergi ke warung sayur. Minta cabai yang udah masak. Ibu belah tanam bijinya itu sekeliling rumah. Supaya ibu tahu kapan cabai itu bisa panen. 3 bulan, 2 bulan ke atas baru bisa panen. Kalau ibu tidak mau membeli beras mahal, ibu pergi ke sawah, ambil gabah. Semai, tanam padi sekitar rumah, biar ibu tahu kapan ibu bisa panen padi itu. Ibu pikir tanam langsung tumbuh, langsung panen gitu. Coba.
supaya ibu tahu. Jangan merengek kalau harga barang itu naik. Saya bicara seperti ini ibu karena saya sudah mengalami. Orang tua saya petani, keluarga saya petani. Saya juga ke sawah dulunya. Saya tahu kapan panen padi itu. Dan untuk cabai ini, saya juga sudah sering nanam ibu di sekitar rumah saya. Waktu cabai harganya melambung 150.000 per kilo, saya tanam cabai rawit, cabai besar, cabai keriting. Sampai saya jualan cabai. Sekarang kenapa saya tidak tanam? Karena cuaca di Pontianak ini hujan terus menerus. Belum ditanam aja, bibitnya baru tumbuh, sudah busuk. Jadi kalau ibu tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli beras mahal, cabai mahal, ibu tanam di rumah. Supaya ibu tidak mengeluarkan uang. Kalau ibu tidak mau nanam, ya ibu kerja. Supaya mendapatkan uang. Daripada ibu demo terus pulang ke rumah. Jangan hanya nanam padi, nanam cabai, tanam ubi, tanam semua sayur, keladi. Jadi ibu tidak perlu mengeluarkan uang. Daripada ibu ngeluh, pulang ke rumah. Daripada berdemo. Ibu rumah tangga kan, pekerjaan ibu tinggalkan itu. Pulang ke rumah, banyak terbengkalai, suami, anak-anak, udah makan belum? Pulang ke rumah, daripada berdemo terus.